آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa faqad fajal muttaqun. Ittaqwa wa'mal sholihat wastanibul munkara wadhkuruha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Masyaallah muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlis rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud terus berupaya sekuat raga kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.
Di antara perintah ilahi yang harus kita lakukan adalah senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua, guru, dan orang-orang yang telah mendidik kita. Hal ini merupakan pendidikan moral yang harus terus kita pertahankan untuk mewujudkan peradaban dunia yang mulia. Di antara lembaga pendidikan tertua yang memiliki peran besar dalam menjaga moral dan karakter umat adalah pesantren. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah terbukti memiliki kontribusi besar dalam menanamkan keluhuran akhlak dan juga menjadi bagian besar dalam mewujudkan kemerdekaan melalui perjuangan kiai dan para santrinya. Peran vital ini diwujudkan dengan kemampuan pemerintah yang menjadikan bulan Oktober, tepatnya tanggal 22, sebagai momentum Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Namun tanggal 22 Oktober ini bukan sekadar perayaan simbolik. Waktu tersebut adalah hari refleksi kebangsaan dan spiritualitas saat bangsa Indonesia mengenang peran besar pesantren, kiai dan santri dalam perjalanan kemerdekaan, pendidikan dan pembentukan karakter umat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Peran pesantren dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Sejak masa penjajahan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan, perlawanan dan pergerakan sosial. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Masyari pada 22 Oktober 1945 menjadi tonggak sejarah yang menginspirasi lahirnya Hari Santri. Seruan ini menegaskan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, maka ujian pertama yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ujian pertama bangsa Indonesia tersebut? Jawabannya adalah para kiai dan santri yang dipompa semangatnya dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945. Dari sejarah ini kita memahami bahwa kiai, santri, dan pesantren merupakan aset yang berharga yang harus terus kita rawat. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi benteng kebudayaan dan moral bangsa. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi global, pesantren tetap konsisten menanamkan nilai-nilai ketawaduan, keikhlasan dan kesetiaan kepada ilmu serta guru. Pesantren mencetak para generasi yang kuat, sebagaimana jawaban dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyaffa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih sebagai berikut. Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, maka mereka mengkhawatirkannya, maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dan perkataan yang benar. Sementara para kiai menjadi penjaga warisan spiritual dan moral masyarakat, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai panutan dan pengayom yang menuntun umat di jalan tengah, dan sebagai sosok pewaris keilmuan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya
ulama adalah para pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di tengah modernitas yang sering menilai segalanya dengan ukuran materi, penghormatan terhadap kiai adalah bentuk menjaga adab dan etika luhur bangsa. Memuliakan kiai bukan berarti menuhankan manusia, melainkan menghargai ilmu, perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menuntun umat kepada kebaikan. Kiai hidup dalam kesederhanaan. Banyak di antara mereka yang tidak mengejar popularitas, tetapi mengabdikan hidup untuk mengajar. Mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana ilmu dan ketulusan mampu menggerakkan perubahan. Sayangnya, masih saja ada segelintir manusia yang melecehkan simbol agama, penghinaan terhadap kiai di media sosial, bahkan framing negatif terhadap pesantren. Hal ini menunjukkan adanya krisis adab, krisis moral dan degradasi penghormatan terhadap otoritas keilmuan agama. Dalam tradisi Islam, adab atau akhlak terhadap guru dan ulama adalah fondasi ilmu itu sendiri. Imam Malik pernah mengingatkan, "Alimil adab qabla an tata'allamal ilm." Ajarkanlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka memuliakan kiai bukan sekedar etika sosial, tetapi bagian dari spiritualitas yang mendalam. Hal ini bisa kita lakukan dengan membalikan penghormatan kepada ilmu dan guru, mendukung pemberdayaan pesantren seiring perubahan zaman, dan meneladani etos hidup kiai yang sederhana, ikhlas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan memuliakan kiai dan pesantren, kita juga bisa terus mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan, tawassul atau moderat, tawajun atau seimbang, tasabuh atau toleransi, dan iktidal atau adil. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita perkuat lagi moral dan identitas luhur bangsa kita, sekaligus mewariskannya pada generasi selanjutnya. Mari kita jadikan sejarah sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai kita melupakannya sehingga kita kehilangan arah dalam meneruskan peradaban dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga pesantren dan kiai-kiai kita untuk terwujudnya Indonesia yang penuh dengan keberkahan dan dunia yang penuh dengan keadilan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Demikianlah khotbah sederhana ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhir wa sallim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ajmain. Alhamdulillah
Alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'an al bala wal waba wa zilajil wal mikhan wa suwal fitani ma dharami wa ma baton an baladina Indonesia khasah wa sa'il buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azima yadhkurkum wasykuru 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis